Di desa, bertani masih menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Di tengah aktivitas bertani yang tidak pernah lepas dari cuaca, harga hasil panen, dan biaya produksi, ada anak-anak muda yang tetap memilih bertahan. Salah satunya adalah seorang mahasiswa ilmu pemerintahan yang sehari-hari juga bekerja sebagai petani dan buruh tani. Melalui kisahnya, kita akan melihat bagaimana kehidupan petani desa dijalani di tengah berbagai tantangan yang ada. Boleh kenalan dulu serta ceritakan sedikit tentang diri Anda. Boleh, saya Dimas, juga sebagai mahasiswa, juga sebagai petani di desa ini. Sejak kapan ini jadi petani? Sejak 2018, 8 tahun yang lalu. Terus gimana rasanya kuliah sambil jadi petani atau buruh tani? Susah nggak bagi waktunya? Kalau membagi waktu itu sebenarnya susah-susah gampang. Yang pertama pastinya kita ada waktu yang tumburan antara pergi bertani atau pergi kuliah gitu. Bagi sebagian orang, kuliah dan bekerja di ladang mungkin terdengar sulit dijalani secara bersamaan. Namun, bagi banyak anak muda di desa, keduanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa milih kuliah di prodi ilmu pemerintahan ini? Tujuan saya memasuki prodi ilmu pemerintahan ini ingin mengetahui jalan-jalannya serta arah pemerintahan untuk pertanian ini bagaimana gitu. Terus kalau menurut kakak, kehidupan petani di desa ini sekarang gimana? Kehidupan pertanian di desa ini ya terbilang untuk tahun ini lancar, nggak kayak sebelum-sebelumnya, dimana sekarang juga sudah banyak yang menanam jagung. Bisa kamera lihat di sana, itu juga kebun jagung orang. Menjadi petani bukan hanya soal menanam dan menunggu panen. Ada banyak hal yang harus dihadapi, mulai dari cuaca yang tidak menentu, harga pupuk yang terus berubah, hingga hasil panen yang kadang tidak sesuai harapan. Bagi sebagian petani, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap musim tanam. Terus selama jadi petani biasanya masalah apa yang paling sering dirasakan? Yang pastinya sulitnya pupuk subsidi. Masih kebanyakan sini mencari pupuk sendiri, yang pupuk non. Sementara pupuk subsidi itu sangat penting untuk petani di desa Telangkaraya. Oh, berarti kalau tentang pupuk subsidi tadi, berarti harga pupuk juga sangat berpengaruh ya, Kak Pengaruh Dimas? banget. Terus selain pupuk, cuaca atau biaya kebutuhan bertani itu pengaruh besar nggak di desa ini? Kalau pengaruhnya sangat amat besar. Contohnya kayak harga pembelian jagung atau gabah itu kebanyakan calok-calok di sini banyak terlalu memakan harga, nggak kayak di Gasing. Jaraknya bisa sampai 1000 sampai 1500-an. Terus kalau soal bantuan program dari pemerintah, apakah cukup membantu menurut kakak? Kalau bantuan dari pemerintah sekarang lagi ramenya bantuan alat atau alat combine tracer yang pastinya itu hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Kalau untuk petani itu enggak ada untungnya. Untungnya cuma di para pemegang kuasa aja. Terus setelah belajar ilmu pemerintahan ini, jadi lebih paham nggak sih apa masalah yang dihadapi petani? Kurangnya pemerhatian aja dari pemerintah atasan. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, ia tidak hanya melihat persoalan pertanian dari pengalaman sehari-hari. Ia juga mulai memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kehidupan petani di lapangan. Terus kalau menurut kakak, apa yang paling perlu dibenahi supaya petani itu bisa hidup lebih baik? Yang pertama butuhnya arah yang pasti, harga yang pasti, serta pemerataan yang pasti dari pemerintah pusat. Jadi harapan kakak untuk pemerintah kedepannya terkait pertanian ini apa? Ya semakin dilihat saja, karena yang pertama
Muara Telang ini lumbung pangan terbesar di Indonesia. Makanya saya harap pemerintah bisa melihat lagi di mana lumbung pangan terbesar di sini. Terus buat anak muda yang mungkin nggak tertarik jadi petani, ada pesannya nggak? Kalau untuk anak pemuda yang nggak mau bertani, kalau menurut saya sih rugi ya. Karena gaji seseorang yang 3 juta per bulan kalah sama gaji orang yang 40 juta per 4 bulan. Di balik hamparan ladang yang kita lihat, ada cerita tentang kerja keras, harapan, dan perjuangan yang terus berlangsung setiap hari. Bagi petani, hasil panen bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup. Melalui kisah seorang petani muda yang sedang menempuh pendidikan, kita diingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang kebijakan yang dibuat, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, suara dari desa juga layak untuk didengar. Baik, mungkin itu saja pertanyaan untuk Kak Dimas, dan terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah mewawancara saya gitu. Dan jangan lupa sampaikan juga video ini ke pemerintah agar pertanian di Muara Telang ini, khususnya di Telangkarya, lebih diperhatikan lagi.